Ya, selamat pagi Upasaka dan Basika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada kisah di mana ada dua seorang sahabat perumah tangga. Jadi namanya Siriguta dan Giridina. Siriguta ini dia memiliki keyakinan kepada Tiratana, pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi Giridina ini dia penganut pertapa yang lain, memiliki ajaran yang lain. Si Giridina ini selalu membujuk kepada Siriguta, ayolah ikuti ajaran kami, ajaran pertapa kami. Apa sih manfaatnya, apa sih gunanya ikut ajaran dari pertapa Gotama? Nah, akhirnya si Siriguta ini selalu menolak. Karena selalu menolak, lama-kelamaan si Giridina ini dia mengulangi perkataan terus-menerus membujuk temannya si Siri. Nah, tetapi suatu saat si Siri ini punya kesal juga karena sudah ditolak berkali-kali, masih saja dibujuk-bujuk untuk pindah ajaran. Akhirnya si Siri ini bertanya kepada temannya si Giridina ini, apakah yang dimiliki dari pertapa kamu? Apa yang diajarkan dari pertapa kamu? Nah, akhirnya si Giridina ini mulai memberitahu, oh tentu pertapa kami ini, guru kami ini punya kesaktian yang luar biasa. Dia mampu melihat masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, dan bahkan pertapa kami, guru kami ini, dia bisa membaca pikiran seseorang. Nah, akhirnya, oh begitu ya. Kalau begitu, undanglah mereka. Saya akan berdana makan kepada guru-guru kamu. Wah, dengan senang hati si Giridina ini dengan gembira karena sahabatnya ini sudah mulai tertarik mengundang guru kami. Akhirnya gurunya itu diundang semua untuk datang di rumah Siriguta ini. Akhirnya mereka semua datang ke rumah Siriguta. Tetapi sebelum mereka datang, Siriguta ini memiliki rencana. Karena bahwa dikatakan gurunya ini punya kesaktian yang bisa membaca pikiran seseorang dan bisa melihat masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Baik, jika demikian, saya akan menyiapkan tempat duduk bagi mereka, pertapa mereka. Tempat duduknya ini dilubangi besar-besar. Nah, mungkin kalau ini tempat duduk, dilubangi sampai dalam. Nah, kemudian alasnya ini, dalamnya lubang ini dimasukkan yang namanya kotoran-kotoran. Jadi masukkan kotoran sapi, kambing dan lain sebagainya. Pokoknya kotoran semua di situ. Nah, ditutupin pakai jerami-jerami. Nah, terus pakai kain gitu kan. Biar nggak kelihatan kalau di situ ada lubang, ada kotorannya. Nah,
Setelah itu dia menyiapkan juga apa namanya, kalau di sana namanya nampan-nampan yang besar. Kalau di sini namanya tampea itu, wah itu besar-besar, mangkok yang besar-besar, dimasukkan yang namanya daun-daun pisang, ditutupin daun-daun pisang, ditumpuk-tumpuk, terus baru ditutup yang namanya kayak kain gini. Nah, agar kelihatan bahwa satu nampan ini, satu mangkok yang besar itu dikira terisi penuh dengan nasi dan lauk-lauk yang enak. Nah, padahal hanya kosong, hanya daun-daun pisang saja yang ditumpuk-tumpuk sampai banyak. Nah, akhirnya setelah disiapkan seperti itu, gurunya dari si Giridina ini datang. Wah, disambut dengan baik dengan si Siriguta ini. Nah, silakan Patapa, silakan duduk. Wah, ketika mereka baru mau duduk, wah, mereka masuk semua ke dalam lubang itu. Wah, mereka semua berlumuran semua. Wah, kotorannya di sini, wah, bau sekali. Sampai bahkan, wah, si pertama ini menghujat-hujat, menghina-hina, memaki-maki si Siriguta. Wah, karena sudah dimaki-maki, si Siriguta ini bilang, loh, bukannya kamu katanya bisa melihat masa lampau. Ini masa lampau yang sudah saya buat. Kok kamu nggak bisa melihatnya? Yang kedua, katanya kamu bisa membaca pikiran seseorang. Pertapa-pertapa atau guru-guru dari si Giridina ini bisa membaca pikiran seseorang. Tetapi mengapa ketika saya di depan pintu, kamu kok nggak bisa membaca pikiran saya? Bahwa saya sudah mempersiapkan lumbung-lumbung, tempat duduk yang berlubang yang berisikan kotoran. Dan lihatlah apa namanya, piringan besar itu. Kamu bisa melihat itu ada nasi, ada lauk. Tapi kamu punya pikiran bahwa di situ ada nasi, ada lauk. Akhirnya dibuka sama dia. Loh, kosong. Tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana kesaktian kamu? Bagaimana ajaran yang kamu ajarkan kepada murid-murid kamu? Wah, akhirnya si pertapa ini memaki-maki si Siriguta ini. Dan memaki-maki juga si Giridina ini bahwa muridnya ini mencelakakan gurunya. Wah, akhirnya si Giridina ini, si pertapa ini akhirnya pulang dengan kotor, semua. Wah, akhirnya pulang mandi. Nah, si Giridina ini punya rasa tidak enak sekali sama gurunya, malu sekali. Wah, akhirnya dia punya niatan buruk, punya niatan jahat untuk membalas dia. Akhirnya apa? Karena sudah kejadian itu, mereka berdua diem-dieman. Nah, diem-dieman lama sekali, mungkin sebulan, 2 bulan. Nah, setelah sebulan, 2 bulan, si Giridina ini punya niatan untuk membalas dia. Kapan waktunya? Nah, ini waktu yang tepat. Akhirnya dia mendekat lagi. Akhirnya saling bercakap-cakap lagi, saling memaafkan, melupakan masa lalu. Akhirnya, baik jika demikian, karena guru saya tidak bisa melihat masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang, dan juga tidak bisa membaca pikiran seseorang, maka cobalah saya mau belajar ajaran Pertapa Gotama, yaitu guru kamu. Saya mau mengundang Guru Gotama datang ke rumah saya untuk menerima dana makan. Dia juga melakukan hal yang sama. Wah, dilubangi tempat duduknya, tetapi bukan isinya kotoran. Lebih sadis lagi. Diberikan kalau di zaman dulu, kalau nangkep musuh, dilubangi, ditancapkan yang namanya bambu-bambu yang runcing itu.
Ketika dia jatuh, trek, ketusuk-tusuk semuanya. Nah, sama seperti Giridina ini memiliki niatan buruk, yaitu ingin mencelakai Sang Buddha dan para muridnya. Buat lubang dan menancapkan yang namanya runcing-runcing bambu. Wah, banyak sekali. Dan itu besar sekali tempat duduknya. Nah, kemudian sama, dia juga mempersiapkan yang namanya nampan yang besar yang ditutup-tutup yang berisikan daun pisang. Akhirnya setelah Sang Buddha datang, wah ini nih waktunya untuk membalas dendam. Si Giridina memiliki niatan seperti itu. Silakan duduk, Guru Gotama. Ketika Sang Buddha mengetahui jalan pikirannya si Giridina ini, Sang Buddha hanya tersenyum saja. Kemudian Sang Buddha berjalan di di tempat duduk yang sudah dilubangi. Lubang itu berubah menjadi, setiap Sang Buddha bertapak atau muridnya Sang Buddha menapaki lubang itu, seharusnya dia langsung jatuh. Ketika dia menapak, para bantainya ini menapak dan Sang Buddha menapak, muncul teratai yang besar sekali seperti roda kuda. Nah, kalau Bapak Ibu pernah lihat delman, roda itu kan besar. Jadi teratainya itu besarnya seperti roda itu, roda pedati. Nah, akhirnya wah, dia sangat takjub sekali dan merasa takut sekali si Giridina ini. Akhirnya Sang Buddha dan para murid, para bante yang lain duduk di teratai itu. Nah, si Giridina ini merasa takut dan merasa takjub yang luar biasa kepada Sang Buddha dan para muridnya. Akhirnya meminta mohon dan minta bantuan kepada temannya Siriguta. Teman Siriguta, bukan niat saya untuk mencelakai mereka berdua, bukan niatnya saya untuk balas dendam, tetapi tolonglah saya, bahwa saya ini tidak punya makanan apapun, saya tidak menyiapkan makanan apapun. Cobalah lihat kendi-kendi itu dan tampah-tampah yang itu, yang besar, itu hanya tumpukan yang namanya daun-daun saja. Nah, si Siriguta ini akhirnya coba melihat nampan-nampan yang besar, dibuka sama dia. Wah, ketika dibuka, isinya semua penuh dengan makanan. Akhirnya si Giridina ini sangat takjub sekali. Padahal saya hanya menyiapkan daun-daun saja. Kenapa di situ muncul yang namanya nasi-nasi dan lauk-lauk yang enak-enak. Nah, dia merasa takjub. Akhirnya mereka berdua, Siriguta dan Giridina ini, mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha dan para bante yang lainnya. Setelah semua selesai makan, Sang Buddha akhirnya membabarkan dhamma. Karena Sang Buddha mau datang ke rumah Giridina ini bukan maksud untuk menunjukkan kesaktian, tetapi mereka berdua akan mencapai Sotapanna. Nah, kedua sahabat ini mereka akan mencapai Sotapanna. Akhirnya Sang Buddha membabarkan dhamma bahwa mereka yang tidak tahu, kurang pengetahuan, tidak mengetahui kualitas yang unik pada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, mereka seperti orang buta. Tetapi orang bijaksana yang memiliki pengetahuan seperti orang melihat. Seperti dari tumpukan sampah yang dibuang di tepi jalan, tumbuh bunga teratai yang berbau harum dan menyenangkan hati. Begitu juga di antara orang duniawi, siswa Sang Buddha yang maha sempurna
bersinar menerangi dunia yang gelap ini dengan kebijaksanaan. Nah, dari khotbah Sang Buddha, mereka berdua mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, inilah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bukan hanya karena kesaktiannya, tetapi melihat dengan kebijaksanaan yang Sang Buddha ajarkan bahwa Dhamma ini bisa menuntun seseorang bagi yang mempraktekannya, yaitu hancurnya pengotor batin, penguruh batin, sehingga kita tidak perlu menderita terlahir lagi, yaitu kita sudah mencapai yang namanya nibbana. Kalau kita menjalankan Dhamma dari Sang Buddha, yaitu 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berujung 8. Mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di daerah ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Ya tha mariwaha pura paripurente sakarang ewamewa itu dinang bedarang upakapati jetang badidang domang pamewa sami jatuh sape purendo sangkapa Cando panaraso yadha manico diraso yadha sapetiyo viva cando saparo kovina sadomate bhavatwandarayo sukhede gayoko bhava abhivatana sile sani chammo dhavacayeno Cataro dhamma vadhanti ayuwano sukhang palang Bhavatu sabba manggalang raghantu sabba devata sabba buddhano bhavena sada sodhi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang raghantu sabba devata sabba dhammano bhavena sada sodhi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang raghantu sabba devata Sabba sanghano bhavena sada sodhe bhavantu te.